Pagi ini saya akan sharing dengan saudara berbagi sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul kegagalan. Langsung saja kita baca ayatnya dulu saudara ya. Kejadian pasal 43 kita baca ayat 33 dan ayat 34. Saya baca ayat 33 lalu 34-nya bersama-sama kita membacanya ya. Kejadian 43 ayat 33 begini kata firman Allah. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf. Dari yang sulung sampai yang bungsu. Sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Ayat 34 sama-sama kita membaca 2 dan 3. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sekali lagi, pagi ini kita mau bahas bicara sebuah perenungan firman Allah. Yang kita mau bahas bicara tentang yang namanya kegagalan. Siapa sih dalam kehidupan di dunia ini yang kita jalani kita gak pernah gagal. Orang studi pernah gagal, orang kerja pernah gagal. Bahkan kita coba hidup sehat sekalipun kita pernah gagal ngalami sakit. Saya pikir tidak ada orang yang sukses, yang berhasil, yang tidak pernah mengalami namanya kegagalan. Tapi jangan sampai kita gagal terus sampai di ujung kehidupan kita tetap gagal. Justru pagi hari ini kita mau belajar saudara lewat firman Allah. Bagaimana kegagalan-kegagalan yang terjadi, yang kita alami dalam kehidupan kita. Percayalah Tuhan janjikan kepada kita, Tuhan sanggup mengubah semua kegagalan kita berubah menjadi keberhasilan. Tuhan yang bisa bikin itu. Ya, saya percaya bahwa pada dasarnya Tuhan itu ingin kita itu menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan yang unggul. Tuhan ingin kita menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan yang berprestasi. Menjadi pribadi yang luar biasa, di mana kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Selalu dan sering saya katakan kepada saudara, masa lalu seburuk apapun, masa lalu kita mungkin pernah gagal. Bahkan bisa jadi sekarang, hari ini, detik ini di mana sementara saudara sedang bersekutu dengan saya dalam Tuhan, dalam hadirat Allah. Sementara sekarang kamu sedang mendengar firman. Anda berkata, orang gagal itu adalah saya pendeta. Boleh jadi masa lalu kita gagal. Sekarang kita gagal di hadapan kita. Tapi saya mau katakan begini, kegagalan kita yang kemarin, kegagalan kita di masa lalu, kegagalan kita sekarang hari ini, percayalah dalam nama Yesus. Saya berkata kepada saudara, itu tidak akan bisa menghentikan kuasa Tuhan, rencana Tuhan yang dijanjikan kepada kita. Bahwa dia memberikan kepada kita dalam rencananya hari depan yang baik kepada kita. Hari depan yang penuh pengharapan kepada kita. Saya ulang, kegagalan di masa yang lalu, kegagalan sekarang ini tidak akan dapat menghentikan kebaikan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Saudara mau bukti? Ada banyak, saya melihat di dalam Alkitab, ada banyak tokoh-tokoh yang hebat yang dituliskan Alkitab. Dan dari awal saya ingin beritahu pada saudara, semua yang dicatat Alkitab, semua yang ditulis oleh Alkitab, itu tidak ada yang kebetulan. Itu jadi contoh, itu jadi pelajaran, itu jadi inspirasi buat kita. Kadangkala kita, supaya kita tidak menyerah, supaya kita tidak tenggelam dalam kegagalan kita. Kita itu haruslah belajar kepada tokoh-tokoh Alkitab perjanjian lama atau perjanjian baru. Bagaimana mereka menginspirasi kita dalam kegagalan di masa yang lalu. Bangkit kembali hidupnya di luar biasa. Mau contoh misalnya Yusuf. Yusuf itu adalah seorang yang di masa lalunya sepertinya gak ada kebaikan dalam hidupnya. Yang dia jumpai, yang dia temui dalam kehidupan Yusuf hanya kegagalan. Lihat cerita kehidupan Yusuf, seperti gak ada manisnya kan. Yang dijumpai dalam kehidupan Yusuf seperti gak ada baiknya. Semuanya pahit, semuanya susah, persoalan, kesukaran.
Semuanya bicara kegagalan demi kegagalan demi kegagalan yang dialami oleh Yusuf. Dari mulai dimasukkan sama koko-kokonya, sama abang-abangnya masuk dalam sumur. Bahkan rencananya kakaknya mau bunuh Yusuf tapi nggak jadi. Akhirnya dijual jadi budak di Mesir. Coba Anda renungkan, punya gambaran tidak? Masa depan baik seperti apa yang diharapkan seorang Yusuf yang jadi budak di Mesir. Seorang yang tidak punya hak, seorang yang tidak punya kebebasan, kemerdekaan dalam dirinya untuk menentukan hidupnya, untuk menentukan masa depannya. Masa depan baik seperti apa, cemerlang seperti apa coba yang diharapkan seorang yang budak kehidupannya. Masa lalu yang buruk, masa lalu yang sangat susah, menderita, dan penuh dengan kegagalan. Bahkan ketika jadi budak di Mesir, di rumah Potifar, akhirnya dia dijebloskan masuk dalam penjara. Menjadi narapidana, bahkan difitnah sama istri Potifar menjadi tukang pemerkosa. Begitu rendah keadaannya. Tapi kita lihat, Yusuf tetap bertahan cinta Tuhan. Dia nggak menyalahkan Tuhan. Alkitab catat sikap Yusuf tetap manis kepada Tuhan. Tetap ibadah, tetap percaya. Dia tidak tergoda melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu proses Tuhan sedang membangun kehidupan daripada Yusuf. Dan pada waktunya Tuhan, seorang yang gagal dan penuh kegagalan di masa lalunya, Tuhan angkat tinggi kehidupannya. Anda tahu Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Orang kedua setelah Fir'aun gitu loh. Orang yang gagal kemudian berprestasi diubah luar biasa hidupnya oleh Tuhan. Pada waktunya Tuhan. Karena memang benar Alkitab katakan bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kalau saya boleh menasehati saudara lewat firman Allah ini. Kalau ada sedang dalam proses yang namanya kegagalan. Ya, saya setuju orang berkata keberhasilan itu adalah kegagalan. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Ya, Anda gagal hari ini bukan berarti gagal terus. Perhatikan saudara ya. Sekarang boleh gagal, tapi bukan berarti gagal terus. Kegagalan kita tidak bisa menghentikan rencana Allah. Itu terwujud jadi nyata dalam kehidupan kita. Hari ini kita fokus pada tokoh Alkitab karena tokoh yang gagal banyak tapi kemudian berhasil. Daniel, siapa lagi? Daniel itu kan orang buangan juga, ya, budak hamba juga di tanah Babilonia, tapi bahkan dimasukkan dalam gua singa. Kegagalan juga karena kesetiaannya pada Tuhan terangkat hidupnya. Anda kalau baca tentang kisah Daniel, 4 raja bergantian memimpin dari Nebukadnezar, Raja Belshazzar, Raja Darius. Yang terakhir raja siapa keempat ya? Raja Kores. 4 raja berganti memimpin. Menteri pejabat tingginya tetap Daniel. Diangkat oleh Tuhan. Sampai orang lupa sama kegagalannya. Orang ingat keberhasilannya. Gagal itu bukan berarti nanti terus gagal. Membuat kita takut melangkah. Kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Saya ulang, kita punya Tuhan yang tak pernah gagal. Yang sanggup mengubah kegagalan kita jadi keberhasilan. Jangan terpuruk kepada kegagalanmu. Ada orang gagal dalam rumah tangga, dalam bisnis usahanya. Tuhan bisa bangkitkan loh. Hari ini saya ingin kita belajar jangan terbalik seperti tokoh yang namanya Benyamin. Itu seorang yang sebetulnya destininya, dia itu mempunyai destiny yang luar biasa. Destininya, istilah orang dunia, takdirnya itu besar. Takdirnya yang namanya Benyamin itu spektakuler, hebat, luar biasa. Kalau bicara modal, Tuhan kasih modal kepada orang namanya Benyamin besar luar biasa, hebat luar biasa. Harusnya Daniel dengan benih generasi keturunannya jadi orang-orang yang hebat, jadi orang-orang yang besar, jadi orang-orang yang sukses dan terus dan seterusnya begitu. Tetapi kita belajar hari ini justru orang yang hebat destininya, yang luar biasa anugerah Tuhan, ternyata di akhir kehidupannya ironis menjadi kecil bahkan berantakan. Kenapa? Nah kita lihat kegagalannya ini kenapa?
Ini yang kita mau pelajari. Jangan kita mengalami kehidupan yang berhasil lalu kemudian gagal. Atau gagal terus gak ada pemulihan. Padahal saya ulang, kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia sanggup memulihkan, dia sanggup mengangkat kehidupan kita. Mau kurang contoh yang mana lagi? Mari saudara lihat, saya tunjukkan gambar ini sama saudara. Dari 12 suku Israel, kita belajar tentang Benyamin dari ayat yang barusan kita baca, Kejadian 43. Benyamin ini adalah anak yang paling kecil daripada Yakub. Dari 12 suku Israel dia yang paling bontot, dia adiknya Yusuf. Dan begini, kata Kejadian 43 di ayat 34, Benyamin ini ternyata dia mempunyai destiny yang sangat dahsyat, yang sangat spektakuler dan sangat besar. Coba saya tunjukkan sekali lagi ayatnya. Kejadian 43 di ayat 34. Coba ayat sebelumnya saya baca ulang ya. Saya baca ya. Kejadian 43 saya ingin Anda perhatikan kalimat ayat ini. Ya supaya Anda gak gagal fokus, gagal paham. Perhatikan kalimat-kalimat firman Allah. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Jadi Yusuf ini udah jadi orang hebat di Mesir. Lalu dia bawa seluruh saudaranya, ada 70 saudaranya dibawa semuanya ke Mesir. Lalu bikin semacam pesta penyambutan. Bikin makan-makan besar di mejanya Yusuf. Semua saudaranya, 12 saudaranya yang menjadi cikal bakal 12 suku Israel ada di depan meja itu. Dikasih hidangan, disajikan sama Yusuf. Ini menarik. Tetapi perhatikan ketika menyajikan hidangan ada kata ini. Tetapi yang diterima Benyamin, perhatikan, adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ini yang saya barusan bilang sama saudara, di antara semua 12 suku Israel, di antara semua 12 anak-anak Yakub, perhatikan, yang namanya Benyamin, ini anugerahnya tebal. Takdirnya, destininya spektakuler. Modalnya, berkatnya, anugerahnya dari Tuhan besar dibanding semua yang lain. Dari ayat ini saja kita tahu tebal betul berkatnya dari Tuhan. Ya, Yusuf perhatikan gambar ini. Yusuf itu menjamu saudara-saudaranya dan menyajikan kepada Benyamin, perhatikan, 5 kali lipat lebih banyak dari yang lain. Perhatikan kata 5 kali lebih banyak. 5 kali lipat lebih besar dibanding semua yang lain. Yusuf sajikan pada Benyamin. Dari sini kita mengerti berkatnya orang yang bernama Benyamin ini. Berkatnya 5 kali lipat. Berkatnya lebih besar dari semua yang ada. Tebel favornya. Dari awal saya sudah kasih tahu sama saudara. Semua yang ditulis Alkitab, semua yang dicatat Alkitab, tidak ada yang kebetulan. Dan saya harus beritahu kepada saudara ini. Dan saya mesti tunjukkan ini kepada saudara. Bahwa semua yang ditulis Alkitab itu tidak ada yang kebetulan. Termasuk kata ada angka 5 kali lipat. Berkat yang diberikan kepada Benyamin lebih banyak, lebih tebal, lebih besar. Ada angka 5. Angka di dalam Alkitab itu ada banyak arti-arti angka. Kalau ada angka yang ditulis, itu pun tidak ada kebetulan. Itu pasti punya nilai rohani, nilai ilahi, punya arti rohani. Angka 5, sedikit cepat ya. Dalam Alkitab itu berbicara tentang favor. Favor itu bicara tentang kemurahan. Angka 5 itu angka favor, bicara angka kemurahan. Ya, satu contoh, kalau saudara mau contoh. Kita terima anugerah Tuhan, itu karena ada 5 luka di tubuh Yesus. Anda pasti tahu pelajaran orang-orang Pentakosta, saudara ya. Luka di atas kepalanya, mahkota duri. Luka di kedua tangannya kanan kiri, sudah 3. Di lambungnya 4, saudara ya. Lalu di kakinya. Ada 5 luka di tubuh Yesus yang mengalirkan anugerah besar dalam kehidupan setiap kita. Oleh anugerahnya Tuhan itulah, yang 5 luka Yesus kita menerima pengampunan dosa, menerima kesembuhan, kegagalan diobat jadi keberhasilan. Saya ulang bahwa semua angka-angka atau semua yang ditulis Alkitab itu punya makna, punya arti. Angka 3 saja ya,
itu punya arti kehidupan yang baru. Ingat, Yesus mati, hari ketiga dia bangkit. Angka 8 saja, coba saya ngomong sedikit tentang angka ya. Angka 8 saja itu juga punya arti keselamatan. Ingat Bahtera Nuh, ketika semua mati, ketika semua tenggelam, ada 8 orang yang selamat di bahteranya Nuh, kapalnya Nuh. 8 itu bicara keselamatan, angka 8. Makanya tidak heran kadang-kadang orang punya handphone, angka nomor handphonenya atau angka seri nomor mobil, kadang orang suka pakai angka 3333. Memang dalam orang Tionghoa san, iol san. San itu orang Tionghoa juga mengartikan kehidupan. Ya, kehidupan yang baru, awal yang baru. Ya, ternyata di Alkitab 3 san itu bicara kebangkitan, terobosan yang baru. Ya, apalagi angka 8. Angka 8 itu kalau Anda tahu dalam angka Ibrani, angka 7 itu angka sempurna. Tapi salah satu angka Yahudi, angka 8 itu juga disebut angka sempurna. Ternyata 8 orang selamat itu di Bahtera Nuh. Kita bermain dengan angka. Ada banyak arti angka, ada angka 5, ada angka 3, angka 8, angka 40, macam angka ke-50, kebebasan. Ya, angka bahkan hari Pentakosta terjadi pada hari itu, saudara ya. Ada banyak angka. Nah, sekali lagi, 5 kali lipat yang diterima berkat daripada Benyamin, kita ngomong Benyamin, itu ternyata bicara tentang favor. Kalau Anda tanya kepada 5 pendeta, Anda tanya kepada 10 pendeta tentang Pak Pendeta favor itu apa? Ya, barangkali 10 pendeta akan mengartikan arti favor itu berbeda-beda. Tapi saya pikir semuanya sama tujuannya. Favor yang pertama bicara kemurahan Tuhan, boleh begitu. Favor juga bicara, ini kalau saya ngomong ya. Karena banyak ternyata hamba Tuhan mengartikan favor. Dan menurut saya benar semua 100%. Favor artinya kemurahan Tuhan. Boleh diartikan begitu. Favor juga diartikan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan suka sama kita, Anda dapat favor. Ketika orang misalnya susah payah dalam pekerjaan. Sulit cari berkat, sulit cari rezeki, cari untung susah. Anda kerjamu dikasih kemudahan-kemudahan. Yang lain pintunya tertutup, Anda dikasih kemudahan, pintunya dibuka kesempatan sama Tuhan. Itu namanya saudara dapat favor dari Tuhan. Yang lain sulit loh mencapai kedudukan, dapat kesuksesan, susah. Berhasilnya berjuang, berkeringat, berdarah-darah gitu loh. Untuk mencapai anak tangga keberhasilan, sulit banget. Anda dikasih kesempatan. Istilahnya orang Jawa bilang tidak ngoyo. Anda diberikan kemudahan, pintu-pintu dibuka. Anda ditemukan dengan orang ini, orang ini. Semuanya di luar pemikiran saudara. Mungkin teman saudara, tapi teman lama sekali tidak ketemu. Dia bisa buka jalan, jangan main-main. Itu namanya saudara mendapatkan favor. Orang yang sama Anda kenal, belum tentu dia nolong orang lain, tapi dia bisa tolong saudara. Itu Tuhan gerakkan dia, Anda dapat favor. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemudahan, berkat Tuhan. Yang Tuhan tidak buat kepada orang lain, Tuhan buat sama saudara. Itu namanya favor. Saya udah ngomong banyak tentang favor kepada saudara. Termasuk kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Ya boleh juga dibilang favor. 10 pendeta, 100 pendeta ngomong favor itu bisa berbeda-beda. Tapi semua sama. Angka 5 berkat yang diterima oleh Benyamin itu bicara tentang favornya Tuhan. Saya berdoa sementara pengajaran firman dilepaskan kepada saudara, favor Tuhan mengalir sama saudara. Seperti Benyamin menerima itu. Dan saudara perhatikan, saya kasih contoh saja supaya lebih gampang Anda mencernanya. Ada di Alkitab seorang yang bernama Ishak. Dalam Kejadian 26 di ayat yang ke-12, semua orang gagal panen. Semua menanam di tanah di Gerar di Filistin itu mati gak bisa tumbuh. Tapi orang yang bernama Ishak karena ketaatannya kepada Tuhan. Jadi orang mendapat favor itu gak ujuk-ujuk, gak tiba-tiba. Itu hasil ketaatan. Itu hasil pengabdiannya sama Tuhan. Hasil dia setia, berserah, nurut pada perintah dan kehendak Tuhan. Orang-orang seperti ini biasanya dia hidupnya penuh dengan favor. Saya berdoa gini ya, saya berdoa gini. Setiap kita, termasuk saya rindu, favornya tebal.
Favornya luar biasa. Ada saja pertolongan Tuhan. Ada saja kemurahannya. Semua orang nanam di tanah Gerar mati gak bisa tumbuh. Ishak tanam itu tumbuh. Bukan cuma tumbuh. Berbuah 100 kali lipat. Rahasianya apa? Sebab ia diberkati Tuhan. Coba saya baca Kejadian 26 ayat 12. Sama-sama saudara kita baca ayat ini supaya ngerti favornya Tuhan. 2 dan 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Menaburlah Ishak di tanah itu. Tanah itu tanah seperti apa? Tanah yang mati. Tanah yang memang gak bisa ditanam. Semuanya mati kok. Raja dengan menteri ekonomi, menteri pertanahan, menteri pertanian. Tanam di situ gak bisa tumbuh kok. Tapi orang ini bisa tumbuh. Kenapa? Dapat favor. Sebab ia diberkati Tuhan. Kata ia diberkati Tuhan itu artinya orang yang bernama Ishak mendapat favor yang tebal daripada Tuhan. Oh iya. Ayat ini berkata dalam tahun itu juga. Hanya waktu setahun loh. Orang lain 10 tahun belum itu berhasil. Ya, orang lain 20 tahun, 30 tahun belum tentu bisa mencapai kesuksesan berkat 100 kali lipat yang diterima oleh Ishak. Ini hanya dalam setahun waktu yang cepat dia berhasil. Kenapa? Sebab dapat favor diberkati Tuhan. Yang Tuhan tidak buat kepada semua orang pada waktu itu. Tuhan lakukan buat kepada Ishak. Saya berdoa di masa-masa sukar di tahun 2022. Ada banyak orang mulai berkata, saya nggak tahu pendeta, apakah saya bisa nggak ya melewati tahun ini. Sukar pekerjaan saya. Berarti Anda sedang butuh favor Tuhan. Belajar seperti Ishak, berserah. Belajarlah taat. Belajarlah menurut kepada perintahnya Tuhan. Sehingga favornya Tuhan pagi ini turun datang sama saudara. Kita kembali kepada orang namanya Benyamin. Ini orang destininya, takdirnya hebat. Destininya sangat spektakuler, luar biasa. 5 kali lipat lebih besar dari yang lain. Saya tunjukkan satu contoh lagi ayat. Bahwa Benyamin itu dengan generasinya itu favornya hebat. Ulangan 33 ayat 12. Saya terangkan dulu gini ya. Ulangan itu ada 34 pasal. Ya. Pasal 34 dalam kitab Ulangan pasal terakhir itu menceritakan tentang kematian Musa. Pasal 34 ayat 1, 2 turun ke bawah itu ceritakan kematian Musa. Jadi pasal 33 kitab Ulangan mendekati hari akhirnya Musa. Saat-saat Musa umur 120 tahun dia akan mati. Sebelum dia mati, sebelum dia naik ke puncak Pisgah, naik di atas gunung, puncak gunung Nebo. Sebelum dia diangkat oleh Tuhan mati. Mati kemudian tidak ada kuburannya ya. Terjadi pertengkaran malaikat Mikael itu sudah ya. Perebutan antara malaikat dengan Lucifer iblis di situ. Kita nggak ngomong soal itulah. Ya, tapi sebelum dia mati, Ulangan 33, dia itu kasih blessing, doa berkat, menubuatkan berkat kepada 12 suku Israel. Kita lihat berkat blessing yang Musa lepaskan sebelum mati kepada Benyamin. Berkatnya luar biasa. Saya baca ya dengan cepat ya. Ulangan 33 di ayat yang ke-12 saya baca. Perhatikan kalimat ini tentang Benyamin. Tentang suku Benyamin, dia berkata, apa kata Musa dalam blessing doa yang dilepaskan? Inilah suku yang dikasihi. Luar biasa, dikasihi Tuhan berkatnya. Dan dilindungi oleh Tuhan. Dua berkatnya. Dia menjaga, Tuhan menjaga mereka sepanjang masa. In all season, kata bahasa Alkitab. Di sepanjang musim, di semua musim. Dia tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi all season semuanya, mau musim panas, Benyamin kata Musa, kamu tetap diberkati. Musim kemarau kering, kamu tetap diberkati. Musim dingin, musim hujan, kamu diberkati. Musim apa saja dalam kehidupan, Alkitab katakan doa berkat Musa, kamu tetap diberkati. Alias Benyamin ini adalah
Destininya spektakuler. Kamu sekali diberkati dan terus kamu diberkati dan tetap kamu diberkati. Wah, luar biasa. Tebal blessingnya. Favornya spektakuler. Orang lain gak terima, orang ini terima. Suku yang dikasihi Tuhan itu Benyamin, dilindungi, dijagai, bahkan in all season, semua musim dijaga Tuhan. Mau musim sukar pun tetap diberkati Tuhan. Apa dah hebat? Mau terima berkat seperti ini? Ini modal yang besar yang Tuhan beri kepada Benyamin. Tapi mari dengan cepat saya tunjukkan ironi, tragedi kehidupan di sini. Tetapi ironisnya, realitanya begini. Suku Benyamin ujungnya itu menjadi suku yang sangat kecil. Bahkan gak diperhitungkan lagi setelah zamannya Saul. Kenapa saya katakan orang yang blessingnya, berkatnya besar harusnya melahirkan generasi anak, cucu, cicit, generasi yang besar-besar. Lahir orang-orang yang hebat-hebat, orang-orang yang sukses-sukses, orang yang luar biasa. Tapi ironis sebuah tragedi kehidupan rohani, ujungnya kecil dan tidak diperhitungkan. Berhasil ujungnya, akhirnya gagal. Padahal Tuhan mau kita menjadi pribadi yang berhasil. Pribadi yang di atas rata-rata, pribadi yang berprestasi. Kegagalan itu tidak menghentikan rencana kebaikan Tuhan. Tetap terjadi sama kita, sebab Tuhan kita tidak pernah gagal. Tapi ini loh malah gagal terakhirnya. Anda lihat, kenapa saya katakan kecil? Saya buktikan. 1 Samuel 9:21, sebuah kisah tentang Raja Saul setelah jadi raja. Mari saya baca ayatnya dengan cepat ya. Tetapi jawab Saul kepada Nabi Samuel, dia jawab, bukankah aku seorang suku Benyamin? Jelas saudara ya, keturunan anak cucunya Benyamin. Suku yang terkecil di Israel. Loh, kok tiba-tiba jadi kecil? Tadi besar blessingnya, tebal blessingnya. Kok tiba-tiba berubah di generasi berikutnya? Saul yang berkata, sukuku yang terkecil di Israel. Dan bukankah kaumku yang paling hina? Yang paling kecil juga kaumku yang paling hina. Dari segala kaum suku Benyamin. Dari semua suku yang kecil, dari kaum keluarganya, dia juga yang paling kecil, paling hina suku Benyamin. Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku, berubah jadi kecil? Saya tunjukkan lagi satu ayat, 1 Samuel 13 ayat 13. Ini loh gara-garanya. Perhatikan saya baca ya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Ya, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan, saya mau bicara sesuatu sama saudara di sini. Mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel itu selama-lamanya. Sebetulnya dari besar favornya, tebal berkatnya, destiny yang dia punya, Benyamin dengan anak cucunya spektakuler, dahsyat, hebat, besar, luar biasa yang dia punya. Tetapi pada generasi cucu, anak cucu namanya Saul berubah jadi kecil. Dari besar jadi kecil, gak ada artinya. Tapi tiba-tiba Tuhan tetap bertindak memberikan favor kepada anak generasi keturunannya Benyamin. Tuhan menindaklanjuti kebaikannya, favornya kepada anak cucunya Benyamin. Tuhan masih sayang. Kegagalan-kegagalan dialami Tuhan masih sayang. Tuhan masih memberikan kesempatan favor kepada anak cucu Benyamin. Lewat siapa? Lewat Saul. Walaupun dia mengaku, kaumku yang paling kecil, suku yang paling kecil, kok aku yang dipilih. Kalau saya boleh bilang sama saudara, harusnya dari titik tolak seorang pribadi bernama Saul. Entah kenapa, udah gak ada laki-laki yang hebat, udah gak ada laki-laki, cuman Saul. Cuman Saul. Gak tahu kemana semuanya, anak cucu laki-laki daripada Benyamin. Cuman Saul seorang yang kelihatan dan dikasih anugerah favor sama Tuhan. Lu jadi raja, dipilih. Harusnya lewat seorang pribadi namanya Saul itu menjadi titik tolak, terjadi restorasi, terjadi pemulihan atas generasi suku Benyamin. Dari orang ini itu bisa kembali favor Tuhan yang besar diberikan. Lewat orang ini harusnya terjadi restorasi dong. Tapi 1 Samuel 13 terulang lagi. Orang ini gak bisa taat, gak bisa nurut sama Tuhan, gak bisa percaya berserah kepada Tuhan. Suka berontak, suka gak taat.
Tuhan perintahkan basmi semua Amalek. Kambing domba yang gemuk semua bla bla bla. Tapi yang gemuk dia simpan untuk egonya, untuk kepentingannya. Mudah berubah, mudah gak setia, mudah serong iman rohaninya. Ini yang membuat orang kehilangan favor rupanya. Dari besar, tebal, jadi tipis, lama-lama jadi kecil tuh anugerah. Gak ketidaktaatan masalahnya. Mari saya buktikan, ini ayat terakhir buat kita. Kita baca sama-sama ayat ini. Kenapa suku Benyamin favornya besar? Gagal akhirnya. Kasihan, tragedi rohani. Kita baca Hakim-Hakim 20 ayat 13. Mari keras kita baca di terakhir. Sambil saya cerita sedikit sama saudara. 2, 3. Maka sekarang serahkanlah orang-orang itu. Yakni orang-orang Dursila yang di Gebea itu. Supaya kami menghukum mati mereka. Dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Nanti tolong jadi PR baca Hakim-Hakim pasal 20. Jadi satu kali, ini saya cerita sedikit sambil menutup ini firman Allah. Ada seorang suku Lewi lewat di zona di daerahnya orang Benyamin. Kayaknya ada beberapa orang dari suku Benyamin, itu model kayak apa ya, kelompok apa ya namanya geng begitu ya. Kelompok dari orang-orang yang bertanggung jawab, yang merosal kelakuannya. Dursila kata Alkitab perbuatannya. Suku Benyamin ada yang dursila, udah kecil favornya dursila lagi saudaranya. Ketika seorang suku Lewi lewat bawa seorang perempuan, ya bawa perempuan lewat, jadi kayak pasangan gitu ya. Orang Lewi lewat bawa perempuan wanita lewat daerahnya suku Benyamin. Ada kelompok orang-orang, mungkin orang-orang muda kah seperti itu dari suku Benyamin. Itu keroyok orang Lewi ini. Dihajar, dipukul, mungkin sudah luka-luka tidak berdaya. Itu si wanita perempuan yang dibawa suku Lewi diperkosa sampai mati. Diperkosa sampai mati. Makanya saudara-saudara Israel yang lain berkata, ini orang Dursila kasih sama kami. Kami akan hakimi dia. Lalu selesai masalah. Orang Benyamin gak mau menyembunyikan dosa. Menyembunyikan dursilanya sukunya. Ketika wanita diperkosa mati sama orang-orang suku Benyamin. Orang Lewi ini hancur hati gak terima. Ini cuma cerita. Saudara, ngeri juga sih cerita begini ya. Lalu wanitanya sama orang Lewi yang sudah mati diperkosa sama orang Benyamin. Itu dipotong-potong jadi 12. Istilah kita dimutilasi. Kalau saya baca ini mutilasi pertama di Alkitab. Di dunia ini maksud saya. 12 dipotong dibagi ke setiap suku Israel. Nih 12 suku Israel dibagi. Kenapa? Dan dia beritahu diperkosa sama orang Benyamin. Wah 12 suku Israel marah semuanya. Ya. Kecuali suku Benyamin berarti ya. Marah semuanya datang mereka. Keroyok suku Benyamin. Datang di daerah Benyamin. Serahkan orang Dursila. Kelompok geng. Orang-orang gak bertanggung jawab. Busuk berzina kelakuannya. Serahkan pada kami. Kami akan hakimi dia. Selesai masalahnya. Tapi suku Benyamin menyembunyikan dosa Dursila. Menyembunyikan kejahatan. Menyembunyikan dosa. Ini apa ya? Tersulut juga mereka marah. Orang yang temperamennya tinggi. Kemarahannya tinggi gitu. Gak terima mereka. Saudara, ini model apa ini anak Tuhan model begini? Hot temperamen. Ya, gampang tersulut. Bahkan melindungi dosa. Saul saja, suku Benyamin. Akhirnya favornya hilang. Harusnya tadinya selama-lamanya keturunan raja di Israel itu dari anak keturunannya Saul. Dari Saul harusnya Jonathan. Dari Jonathan Mephiboset. Mephiboset kalau menikah ya punya anak terus. Gak ada Daud, gak ada yang lain. Tapi janji dicabut. Favornya hilang, jadi kecil bahkan tidak ada lagi. Kegagalan terjadi kenapa? Ketidaktaatan, kedursilaan karena dosa. 2022 mungkin kita ada salah ada dosa. Bertobat hari ini. Berhenti bikin dosa. Hidup dalam kebenaran. Kalau kamu gak taat, belajar taat. Mau terima favor yang tebal. Mau terima kasih karunia yang tertutup Tuhan buka. Yang mustahil bagi kita hari ini. Itu gak mustahil bagi Tuhan. Yang gagal Tuhan bisa ubah jadi berhasil. Tahu rahasianya bagaimana? Taat kepada Tuhan. Ketaatan itu awal penyelesaian kegagalan dipulihkan oleh Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan.
Jangan suka membantah kayak suku Benyamin. Nggak bisa, kami tetap nggak lindungi suku kami. Dosa kau dilindungi, dosa kau dipertahankan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan biarlah pagi ini anugerah Tuhan, favor Tuhan memulihkan setiap kita.